Shalom teman-teman semua. Shalom Pak, shalom. Shalom. Halo Bapak. Ya, shalom. Tadi penyembahnya bagus sekali. Yanti ya. Aduh. Yanti kayaknya udah ini ya, worship ya di gereja ya kayaknya ya. Worship leader. Jadi ini Iya, Bapak. pelayanan ya. Ya, ya. Ya kalau apa menyembah, menyanyi, menyembah ya dalam dengan hati itu berasa ya. Oke, malam ini kita lanjut belajar ya yang dari Kamis lalu. Masih ada yang ingat Kamis lalu itu belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Kamis lalu materinya yang disampaikan Pak Hens apa? Hmm? Apa? Mira, Florida. Ada yang ingat? Tentang sifat Allah dan sifat manusia. Hah? Kamis lalu, minggu lalu, hari Kamis lalu. Materinya tentang apa? Wah, udah lupa sebenarnya. Oke, tentang eh siapa? Ada yang ingat nggak? Yanti, Mira, Rida, Yulia yang mau belajar sungguh-sungguh. Sama Kamis lalu kayaknya Pak Lepri nggak join ya. Iya, kami selalu Eh, saya. ya, nah Pak Lepri nggak bisa bantu nih. Apa? Ada yang Setahu saya, Bu Mona bilang seru, seru? seru karena dua mentor berdiskusi, ada dalam diskusi ya. Oke. Sama Mon, Eh, Mon kayaknya nih ada catatannya pada Pak Daniel. ada Mamon Matius doang. Mamon Kamis kita lalu, Kamis lalu. ada catatannya ada. Kan ada nama-namanya tulis. Hmm. Bahas tentang hukum Taurat, fungsi dari hukum Taurat. Ya, ini. Nah, ini aku ulangi ya karena kemarin kan sudah sempat dibahas dan ini materi sebenarnya basic ya dan penting dan eh, apa dasar sebenarnya dan jadi banyak pertanyaan ya. Sebelumnya sudah dibahas banyak ayat, tapi kita coba susun bersama materi ini ya nanti mungkin dari perspektif teman-teman ya apa yang didapat gitu supaya penjelasannya itu bisa simpel sederhana. Ingat nggak ngomongin ini hukum Taurat? Yuli, Hah? Wah, nanti kalau lupa. Oke, kita interaktif kalau gitu sambil mengingat-ingat ya sebelumnya ya. Jadi kita mau belajar apa fungsi dan maksud hukum Taurat bagi bangsa Israel dan juga mungkin ya terutama buat posisinya buat kita sebagai orang Kristen ya, pengikut Kristus. Nah, eh, diskusi ini menarik karena muncul banyak apa ya pertanyaan ya dari orang Kristen itu mengenai ini ya. Banyak orang Kristen bertanya nih, jika kita diselamatkan oleh iman ya, jadi kita itu selamat karena iman kepada Kristus, lalu mengapa Allah harus memberikan hukum Taurat gitu ya. Nah, kita mencoba menggali jawaban ini ya, pertanyaan atas jawaban atas pertanyaan ini dari sudut pandang Paulus ya, yang kita percaya itu kebenaran. Ya, ada dua kitab yang membahas Galatia dan Roma ya. Jadi secara background itu eh, jemaat di Galatia itu eh, Paulus melihat itu tergoda kembali kepada tradisi Yahudi, ya hukum dan tradisi Yahudi sebagai syarat keselamatan. Ya,
Jadi ada penambahan ya, keselamatan plus ya. Jadi Paulus melihat eh, jemaat Galatia itu kok menambahkan syarat adanya keselamatan itu dengan harus melakukan hukum dan tradisi Yahudi. Ya. Nah, di situ di dua kitab itu Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu punya fungsi yang penting ya, tapi bukan untuk menyelamatkan ya. Tapi menunjukkan dosa dan kesimpulan itu menunjukkan dosa dan mempersiapkan manusia menerima keselamatan uh, yang benar, yang sejati itu dalam Kristus. Nah, yang harus kita jawab ya ini, mengapa Allah memberikan hukum Taurat jika keselamatan itu melalui iman? Ya. Ya, tujuan hukum itu untuk apa? Ya. Nah, ini dua dua poin ini kita coba apa namanya bedah ya. Oke, masih ingat ya ini ya materi ini ya. Jadi pertanyaannya mengapa hukum Taurat itu eh, tidak menyelamatkan? Ada yang tahu nggak apa ini dasar ayatnya? Mengapa hukum Taurat tidak menyelamatkan? Ayatnya di mana? Eh, ada yang bisa jawab? Nah, mungkin Pak Lepri yang ini deh ngatur ini siapa yang harus jawab Pak Lepri karena ini harus interaktif nih kalau enggak lupa nih. Mengapa hukum Taurat tidak menyelamatkan? Gimana Yanti? Bisa pakai ayat juga tuh. Ya silakan. Hmm. Kitabnya Galatia dan Roma dulu aja yang kita fokusin ya. Silakan Yanti. Tadi mau ngomong apa Yanti? Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Hmm. Saya baca. Oke. Iya, baca. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dan keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Amin. Oke. Dari berapa? Ibrani berapa ayatnya? Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Ibrani 10, 1 sampai 4 ya. Coba Yanti Mira baca Galatia 2 ayat 16. Nanti Rida baca Roma 3 ayat 28. Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hmm. Rida. Rida Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan Taurat. Hmm. Tadi pertanyaannya kenapa hukum Taurat nak menyelamatkan hanya iman dalam Kristus kan? Nah itu ayatnya. Oh.
Oke, tadi ayatnya berapa aja? Oke, dari ayat itu kira-kira apa jawabannya nih? Share. Galatia tadi berapa Pak? Oke, Galatia Iya, Galatia 2 ayat 16, 2:16 sama Roma 3 ayat 28. 3:28 ya. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa? Ya. Mm-mm. Hukum Taurat tidak menyelamatkan mengapa? Nah, itu nanti berkaitan dengan hmm, apa fungsi dari hukum itu sendiri. Ya. Oke, dua, Galatia 3 ini banyak. Di, jadi kita coba fokus ke Galatia sama Roma ya. Oke. Nah, hukum Taurat tidak menyelamatkan tuh memang jelas sekali sih di sini ya Paulus dia tadi pada Galatia 2:16 nih. Kamu tahu bahwa tiramu dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat ini clear ya Galatia. Tapi Iya. hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Dalam Kristus bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2:16. Ya, kalau kita lihat di Galatia 3:11 juga bahwa tidak ada orang benar, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini juga banyak pengulangan ya di Galatia ya. Nah, ya di 21 juga uh, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang menghidupkan, maka memang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Nah, di sini penekan ini. Nah, jadi ini yang apa namanya perbedaan besar gitu ya antara fokus perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi kalau eh, kita belajar bahwa keimanan kita ya sebagai orang Kristen itu eh, punya pola yang apa ya, punya pola yang sangat jelas gitu ya dan bertahap ya. Jadi arahnya jelas nih. Konsep iman kita, keimanan kita dalam menggambarkan keberadaan manusia, menggambarkan apa maksud Tuhan, ya, menggambarkan apa yang menjadi tugas manusia di bumi itu eh, kalau kita lihat polanya, ya kita bisa melihat ini jelas, kita akan teguh hatinya gitu bahwa memang yang diajarkan Alkitab itu, ya, yang dijelaskan oleh Paulus itu benar-benar kuat gitu ya, tidak ada missing link, ya. Jadi memang perjanjian lama itu harus digenapi gitu ya, harus lebih dijelaskan. Nah, kalau kita lihat di sini, hukum Taurat tidak menyelamatkan ini ayatnya banyak ini hanya salah satunya bahwa memang tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat. Ya, kenapa? Ya, pertanyaannya kan kenapa hukum Taurat tidak menyelamatkan? Karena tidak ada seorang pun yang dapat mentaatinya dengan sempurna. Ya, di Galatia 3:10 ya tadi yang disebutkan. Oh, Galatia 3:10. Galatia 3:10. Ya, ya, eh, tidak ada yang dapat mentaatinya secara sempurna. 10-12 ya. Sebab pada terus tidak ada yang benar, seorang pun tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini harus dipahami, maksudnya tidak berbuat baik itu tidak ada yang
mencapai level kebaikan yang distandarkan oleh Allah. Jadi eh, konsep keselamatan ini juga ya berbeda antara yang dipahami di Perjanjian Lama dengan yang dibawa oleh Kristus. Ini juga maka kita memandang apa hukum Taurat itu juga bisa berbeda perspektif gitu ya. Jadi eh, karena konsep keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya bahwa tujuan kita itu supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa ya. Kalau tujuannya itu menjadi sempurna seperti Bapa ya, eh, berperilaku seperti Bapa dan model perilaku itu seperti Tuhan Yesus, itu jelas tidak mungkin dicapai hanya dengan mentaati hukum yang tertulis gitu. Tapi kalau yang dimaksud eh, konsep selamatan yang disebut selamat itu asal kita mentaati hukum ya, pasti akan berpegang pada hukum itu sebagai kebenarannya. Ya, jadi di sini eh, Paulus mengingatkan kembali, kamu jangan mengandalkan hukum Taurat sebagai jalan keselamatanmu atau syarat keselamatanmu karena eh, poin keselamatan yang kita mau capai itu bukan eh, tadi yang saya sering jelasin sebelumnya ya, itu mendapatkan checklist gitu ya, semua benar gitu. Tapi kita mau menjadi sempurna seperti Bapak ya, menjadi sempurna seperti Bapak. Nah itu. Jadi sudut pandangnya berbeda. Nah, justru karena waktu itu manusia belum punya kesempatan karena Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, ya, makanya itu nanti muncul fungsi dari hukum Taurat itu untuk apa? Jadi fungsi hukum Taurat itu punya punya apa namanya peran penting strategis karena keselamatan dalam Kristus itu belum dibukain, belum dibukakan, ya. Nah, jadi hukum Taurat itu sebenarnya intinya menuntun orang, ya orang Israel itu mendapatkan kesempurnaan melalui revelation yang diberikan oleh Kristus. Ya, hukum Taurat tidak diberikan untuk menjadikan manusia benar, tapi untuk menuntun kepada jalan yang benar, untuk yang jalan yang sempurna, ya, untuk mencapai kesempurnaan itu. Jadi di sini kita lihat eh, karena sudut pandangnya, ya, sudut pandang yang berbeda, ya tentang tujuan akhir dari keselamatan itu, maka orang bangsa Israel itu ya sering sering menjadikan hukum Taurat itu hanya ya checklist yang harus diselesaikan supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Nah, kita lihat di sini ya. Apa maksud diberikannya hukum Taurat? Ya, maksud diberikannya hukum Taurat di eh, apa nih? Kita lihat 3:19 ya di sini ya. 19. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ya, jadi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin kelihatan semakin banyak gitu ya. Ini pernyataan Alkitab yang harus kita pahami benar ya. Jadi jangan seakan-akan bahwa oh berarti dengan hukum Taurat supaya apa namanya manusia makin banyak berbuat dosa ya. Nah, jadi sorry, hukum Taurat ditambahkan karena untuk menyatakan kedosaan manusia ya. Sebelum hukum Taurat diberikan, manusia tidak memiliki standar hukum tertulis dari Allah ya.
Jadi kalau tidak diberikan hukum, manusia itu tidak tahu benar salah, yang benar dan salah gitu. Jadi hukum Taurat itu diberikan ya untuk menandai bahwa kamu tuh sebenarnya eh, melakukan sesuai kehendak Allah apa enggak, salah atau benar gitu. Karena kalau manusia me- tidak mengenal hukum sehingga dia liar, ya, berbuat eh, nggak karuan, ya, secara moral etika juga jahat, ya, menyimpang, itu tidak mungkin manusia dituntun kepada tujuan utama, ya, keselamatan itu, yang fokusnya batiniah, betul nggak? Yang fokusnya batiniah dan kesempurnaan kekal, kesempurnaan seperti Bapa dan eh, menuju kekekalan, gitu. Nah, jadi ini kita lihat ya bahwa Allah tuh mempersiapkan rencana keselamatan itu benar-benar matang ya, dan pakai proses yang luar luar biasa ya, kelihatan lama sekali ya prosesnya. Eh, karena kalau tidak diberikan hukum ya, manusia ya, bangsa Israel itu menjadi liar, sehingga kalau sudah liar, sudah nggak peraturan, ya gimana mau dididik, gimana mau bisa dituntun ke jalan yang benar, jalan keselamatan sejati gitu. Jadi hukum eh, apa namanya, Taurat itu supaya mengingatkan manusia, mengingatkan bangsa Israel terutama, apa standar dari Allah itu sendiri ya. Standar hukumnya seperti apa. Nah, karena dengan hukum Taurat jadi bangsa Israel tahu adanya dosa, dan mereka berusaha mentaati, kok makin sulit gitu. Wah, nggak, mereka akan melihat bahwa hampir mustahil nih bisa bisa apa namanya, menyelesaikan, ya, mentaati sampai 100% gitu ya. Mungkin kedudukan orang kedudukan tertentu gitu ya. Nah, ini menggiring, ya, menggiring bangsa Israel untuk membutuhkan juru selamat gitu. Membutuhkan bahwa ini ada solusi harusnya untuk bisa terbebas dari dosa, ya, supaya bisa mentaati hukum Taurat sempurna tuh, wah, ini perlu pertolongan. Ya, jadi dikondisikan bahwa bangsa Israel itu membutuhkan juru selamat. Dan kalau kita lihat ya dalam perjalanan mereka, mereka menyebut eh, kebutuhan akan Mesias itu ada dalam perjanjian lama, ya, Mesias sebagai harapan mereka, ya, pembebasan mereka, ya, termasuk di sini apa namanya, hukum itu begitu mengekang sebagian orang Israel ya, tentu saja ya, menjadi apa, berat gitu. Nah, terus dipahami ya, maksud diberikan hukum Taurat itu ini bukan pengganti janji kepada Abraham. Abraham ya, eh, janji kepada Abraham untuk eh, ya intinya kan ke langit baru bumi baru, ya, tanah air surgawi. Jadi bukan menggantikan ada janji yang diberikan Allah kepada Abraham ya. Tapi benar-benar ini tools ya untuk mengungkapkan dosa dan menunjukkan ada kebutuhan akan juru selamat. Nah, jadi kita lihat bahwa eh, apa ya, ada per, kalau kita kan sering yang muncul ya, apa yang sering muncul di, kalau kita di masyarakat gitu ya. Dulu saya juga banyak pertanyaan gini, bahwa orang Kristen itu orang yang tidak berhukum, karena nggak jelas tuh hukum puasanya seperti apa, hukum untuk makan minumnya gimana, masa bebas gitu ya. Jadi kalau orang nggak berhukum gimana dia layak gitu kan istilahnya. Nah, eh, justru sebenarnya ya, kalau orang masih berkutat di soal hukum, ya, dia tidak mungkin bisa melampaui hukum itu. Tidak mungkin dia bisa mencapai
tujuan yang tertinggi gitu ya. Jadi fokusnya pasti hal yang kelihatan. Ya, kalau orang hanya melihat ukurannya hukum yang tertulis, pasti yang akan menciptakan yang kelihatan. Yang kelihatan ya yang di luar, tampilan luar. Makanya orang Farisi apa? Terkenalnya apa? Untuk menunjukkan dia rohani apa biasanya, teman-teman? Apa yang dilakukan? Tahu nggak? Melakukan ritual-ritual agama, Heeh. Dengan bakar setengah, korban. ya salah satunya itu. Tapi yang mereka melakukan sengaja di depan umum, apa? Iya, Doa doa. panjang-panjang, Iya, berdoa umum itu. Karena mereka memandang bahwa itu menunjukkan kelas rohani, kan gitu ya, kelas rohaninya. Kalau bisa doa panjang gitu ya, bisa menghafalkan kitab Taurat gitu kan, itu berarti wah, checklistnya makin sempurna, makin banyak gitu, sehingga dia pasti rohani. Nah, kita lihat kan, ya, jadi itu kan ditiru juga oleh eh, agama sesudahnya itu kan ya, bangga kalau hafal kitabnya, ya kan, hafal kitabnya itu menjadi kebanggaan gitu. Nah, ini yang mungkin kita ingat lagi bahwa ternyata karena ada perbedaan tujuan, ya, tujuan akhir, ya makanya dalam menjalani keseharian itu juga berbeda dan menganggap bahwa orang yang berhukum ya, itu adalah orang yang ada syariatnya, ya, ada aturan jelas gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita tidak punya hukum yang tertulis, apakah kita berarti menjadi liar kan itu ya? Betul nggak? Oh, apa kalau ada hukum aja manusia bisa masih melanggar banyak menjadi liar. Nah, kalau nggak dikasih hukum tertulis, nah gimana manusia bisa apa taat gitu, bisa lurus gitu. Apa kita kalau ditanya seperti itu? Alami nggak sih pertanyaan-pertanyaan sehari-hari seperti itu? Ya kan kalau ada hukum itu kan kalau kita hukum ada peraturan lalu lintas ya kan, itu aja masih banyak yang melanggar gitu. Ya, lampu merah diterobos terus. mungkin mungkin teman-teman anak muda ini nggak ngerti kalau dibilang terobos lampu merah karena nggak naik lampu Ah, merah kan. Ini aja Pak, konkretnya disiplin waktu gitu kan. waktu. Gimana Aha. contoh konkretnya, Pak Lepri? Iya, iya teman-teman gimana? Kalau Nah, yang maksudnya biasa kalau itu kan, hmm, kalau yang biasa itu kan lampu merah dilanggar. Tapi kan teman-teman nggak biasa naik motor kan, naik mobil angkot. Nah, kalau menurut teman-teman Dalek gimana? Aturan-aturan yang biasa dilanggar. Ada nggak? Pak, kalau hukum itu kan mengatur kehidupan manusia itu lebih tertib lagi, Pak. Kalau nggak ada hukum kan manusia hidupnya liar, ya kan, Pak? hmm, hmm. Hajar sini, hajar situ, ya. Justru ada hukum itu, jadi orang itu harus mentaati hukum supaya dia hidupnya tertib, tidak sembarangan lagi. Ya, di sini ada semacam uh, institusi yang bisa mengatur kehidupan orang-orang itu ya melalui hukum itu. Iya kan kalau nggak ada hukum itu ya repot. Jadi Ya itu. hukum rimba itu nantinya. Ya itu pertanyaan orang yang nggak seiman sama kita kan gitu. Orang Kristen itu nggak berhukum, nggak jelas. Puasanya nggak diatur, ibadahnya nggak jelas, nyanyi-nyanyi doang gitu kan. Terus apa? Berpakaian juga nggak jelas, makanya di gereja banyak yang pakaian compang-camping gitu. Ada pakaian compang-camping masuk gereja karena nggak berhukum gitu loh. Ngerti nggak maksudnya pertanyaan kok Afif? Ini saya sedang sedang apa namanya men-challenge gitu. Katanya kan hukum perlu untuk mengatur gitu ya. Nah, ini Betul orang Pak. Kristen Iya. kok nggak jelas hukumnya gitu loh. Itu kalau diskusi lintas agama itu jadi Iya. pertanyaan besar gitu.
Ya, Gimana seharusnya itu? sih memang kita sudah orang percaya, sudah percaya sama Tuhan Yesus itu ya kita harus menghidupi firman itu ya. Jadi kalau kita ke gereja itu harus bagaimana sopan santunnya itu sudah harus ada di benak dalam pemikiran kita begitu. Mm-mm. Ya, itu gimana kita jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan itu? Kan Iya, nggak, penting eh, Pak, betul sekali. Ini dalam ya nih. Ini yang dalam ya. disampaikan mentor dalam nih, Pak. Iya. Saya ke Polres sebentar ya, aduh. Pak Repit lanjutin dulu. Itu pertanyaan, tadi saya muncul pertanyaan ini yang sebenarnya ini sudah diungkapin untuk Pak Hens. Dia waktu dialog itu mempertanyakan orang Kristen tuh orang yang nggak punya hukum gitu. Benar nggak? Ada hukum aja bisa melanggar, apalagi nggak ada hukum gitu. Berarti orang Kristen tuh orang nggak beradab gitu istilahnya. Iya, benar, Ya. benar. Oke, Pak Lewi sebentar, lanjutin sebentar. Eh, Eh, iya, Kok Alfi? Sebetulnya sih Pak ya, sebetulnya sih ya kita jangan menyamaratakan orang Kristen itu tidak mengenal hukum. Sebetulnya sih tidak begitu. Maksud saya nggak semuanya orang Kristen itu tidak mengenal hukum atau dia hidupnya sembarangan atau sembrono atau melanggar hukum gitu ya. Tapi ada juga orang Kristen yang hidupnya baik, hidupnya menurut firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan juga banyak sih kalau menurut saya. Cuman memang nggak semuanya orang Kristen itu mentaati hukum, mentaati segala tata peraturan yang diberikan oleh pemerintah atau dari firman Tuhan itu. Ya, tapi menurut saya sih emang nggak semuanya sih orang Kristen bisa melanggar hukum itu, nggak. Tapi ada juga orang yang mentaati hukum, ada juga yang mentaati firman Tuhan, ada juga yang menghidupi firman Tuhan itu. Itu tergantung dari uh, individu, pribadi-pribadi orang percaya itu bagaimana dia uh, mencerna dari firman yang dibaca, Alkitab yang dia pegang itu bagaimana dia sehari-harinya dia bisa mentaati atau merenungkan atau memberikan suatu teladan kepada sesama manusia menurut firman yang dibacanya atau tidak, begitu sih kalau menurut saya Pak. Oke, oke. Sebelum lanjut, saya mau sapa dulu. Salam, Besti Elsa. Elsa, ada Elsa, Pak. Oke, Halo Elsa. eh, teman-teman, ini dalam. Teman-teman bisa fokus ya, karena ini sangat penting. Bisa ya. Jadi yang disampaikan mentor kita ini luar biasa. Ini dipertajam lagi. Mungkin belum nangkap disampaikan mentor kita Pak Hens itu. Ini yang disampaikan Ko Afi ini bukan, kalau yang kita sekarang hidupi di dalam Kristus itu bukan hukum-hukum itu lagi. Bukan lagi hukum-hukum yang tadi kebayang nggak kalau tadi mentor kita bilang, orang di luar itu bilang kita orang Kristen tuh nggak disiplin, nggak taat hukum, ibadahnya ke gereja bajunya sembarangan, tapi tidak semua ya. Konsep mereka berdoanya tidak teratur, itu menurut mereka loh. Ya. Dan sekarang kalau kita di dalam Kristus bukan lagi hal-hal yang apa? Lahiriah, tapi yang batinia. Oh, itu dalam loh. Apa contohnya hal-hal yang batinia? Ya kamu marah terhadap orang itu kamu udah bunuh dia. Kamu lihat wanita, kamu udah inginkan dalam kamu udah berzina. Ya kan di Matius pasal 5 banyak contoh kan? Kayak gitu. Jadi hal-hal yang lahiriah yang dibilangi, kok orang Kristen berdoanya kok nggak teratur gitu kan, ke gerejanya kok pakaiannya sembarangan gitu kan, gitu. Bukan lagi, tapi ukurannya apa? Ya gitu. Kalau kita menyakiti hati Tuhan, ya kita udah melanggar sebenarnya, meleset, gitu kan. Ukurannya di dalam batin kita, bukan lagi hal-hal yang dilihat secara lahiriah, gitu kan. Jadi hal-hal yang tersembunyi, tapi ketika muncul itu melahirkan satu sifat karakter Kristus di dalam kita. Bukan lagi yang, harus berdoanya itu harus dilihat orang. Berdoanya harus di jalan, berdoanya harus suaranya keras, gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang penting banget hal ini, gitu. Jadi harus kita lihat, karena ukurannya kita itu kan dari dalam, di dalam hati kita.
gitu kan? Ada Taurat Tuhan di dalam batin kita kan? Bagaimana kita mentaatinya? Karena ketaatan yang sesungguhnya itu bukan pada waktu dilihat orang, tapi pada saat tidak dilihat orang. Apa di pikiranmu? Apa di dalam hatimu? Bagaimana ketaatanmu kepada Kristus? Gitu. Oke Pak, itu dari saya. Ya, ya. Soalnya gini, tadi kalau Pak Levi menyatakan bahwa oh kita fokusnya batiniah, jadi udah nggak terikat karena hal itu, ya. Tapi itu kadang jadi pembenaran Pak Levi. Jadi apa? Hmm, tangkisan atau alasan bahwa kita udah terbebas gitu. Ibaratnya itu ya, kita karyawan kerja itu, wah kita itu udah bos bukan anak buah gitu loh. Jadi nggak perlu absen, ya nggak? Bos kan bebas dong, ya kan? Bos itu masuk kapan aja suka-suka gitu kan. Kalau karyawan ya harus jam 8 sudah tet gitu. Ya nggak? Jadi kadang ada yang punya perspektif ya, memang mandang rendah yang punya hukum sebagai orang, eh, hamba. Nah, kita kan anak. Ya kan? Nah, kita anak ya bebas kan. Kalau hamba kan mau makan aja harus ada waktunya gitu ya. Nggak boleh sembarangan ngambil makanan di kulkas gitu kan. Ya, betul nggak? Kalau jadi Nah, ini teman-teman dibalik lagi sama mentor kita. Kalau saya ngomong begitu tadi, terus sebenarnya mentor kita bilang begini, buahmu mana? Contoh, Yanti, aku rajin berdoa loh Pak, puasa nggak ditahu orang, aku rajin baca Alkitab penyembahan. Langsung orang bilang, buahmu mana? Gitu. Jadi kadang kan, oh aku udah berdoa, aku rajin kitab. Perbuatanmu mana? Nah, tadi makanya saya lihat, saya sampaikan bahwa itu akan kelihatan dari perilakunya kita. Oh, di tempat tersembunyi kita setia datang sama Tuhan. Tapi ketika keluar, apa reaksi kita? Apa buahnya? Apa aplikasinya? Gitu kira-kira. Begitu, Pak Mentor? ya, ya ujungnya ke situ. Jadi maksudnya gini, eh ini sekaligus refleksi ya, karena dulu waktu saya belum tahu tuh, saya tuh mencari-cari loh waktu soal puasa aja. Di Kristen itu apa sih aturan puasa? Kok kenapa nggak ada aturannya ya gitu? Kalian punya aturan-aturan tuh kamu hamba soalnya kita anak bebas gitu loh. Ya. Nah, oh jadi kalau anak bebas itu wah suka-suka sendiri gitu. Nah, masalahnya apakah kita status sebagai anak nih yang sudah nggak terikat hukum-hukum itu bisa suka-suka sendiri? Nah, itu pertanyaan. Ya, kalau di perusahaan itu ya, misalnya ya, eh, kita harus jam 8 teng gitu ya. Oh, absen, pulang juga harus ini nggak boleh lebih dari kurang dari jam 5 gitu ya. Terus kita ngelihat bos, eh, tahu nggak teman-teman kalau di perusahaan itu bosnya itu sembarangan ya, maksudnya seenaknya datang ke apa tapi juga istilahnya nggak bertanggung jawab terhadap perusahaannya gitu ya. Eh, Bos yang baik ya, pemimpin yang baik itu tidak diukur dia jam masuk jam berapa, pulang jam berapa gitu ya, tapi diukur oleh keputusan yang diambil untuk memajukan perusahaan. Pemimpin ya atau bos yang baik bisa bekerja lebih panjang dari karyawan. Kalau karyawannya jam 8 pagi, kalau pemimpin yang baik ya, bos yang baik itu bisa jam berapa dia mulai kerja. Dari rumah dia udah kerja, udah koordinasi, udah apa. Udah meeting, makan udah meeting gitu ya. Jadi jam 6 dia udah ready mungkin. Nah, karena dia eh, pemilik perusahaan atau bosnya ya eh, perlu harus ke kantor cepat-cepat karena dia bisa selesaikan di rumah gitu. Nah, artinya ya kebebasan yang dimiliki oleh ini konsekuensi yang tanggung jawab bos itu apa? Tahu nggak?
dibanding karyawan. Kewajiban si bos. Kalau karyawan kan salah satunya kewajiban tenggo apa? Datang tepat waktu ya, jam 7 kayak jam 8 sampai kantor jam 5 harus pulang. Eh, yang orang paling besar tanggung jawab si bos apa? Apakah diukur dari dia masuk pagi jam 8 pulang jam 5? Apa? Kenapa di absen gitu? Ada nggak? Karena dia taat aturan. Gimana? Karena dia taati aturan. Si bosnya taati aturan. Bertanggung jawab. Dituntut dari si bos gitu. Dia kan nggak perlu datang pagi jam 8 pulang jam 5 gitu kan. Di kantor gitu. Betul nggak kalau jadi bos? Ownernya, pemilik perusahaan itu. Nangkap nggak ini maksudnya? Ini mungkin perumpamannya kurang kena ya. Tapi maksudnya eh, kalau jadi kan ada jam 8 masuk, jam 5 ini gitu. Jadi menganggap bahwa apa, oh enak nih jadi bos gitu kan istilahnya. Eh, bisa kapan aja gitu. Nah, keenakan itu sebenarnya hanya dipandang dari satu perspektif gitu kan, bebas menggunakan waktu. Tapi kalau dipandang dari yang lain, itu jauh lebih berat mana jadi karyawan atau jadi bos? Karyawannya, betul nggak? Kalau karyawan kan terima uang, dia nggak peduli perusahaan untung rugi, dia harus kasih gaji, betul nggak? Ya, Lebih berat mana kalau dilihat dari situ? Hah? Ya, bos. ya Pak, kalau bos ini memang tanggung jawabnya ke dalam perusahaan yang dia dia pimpin emang jauh lebih berat dari tugas yang karyawan jalankan. Hmm. Ya, ya, ke satu itu. Dan juga memang yang Bapak tadi tanya apa explain itu memang betul. Dia juga harus bagaimana menghasilkan uang dalam perusahaan itu untuk boleh menggaji Hmm. anak buahnya, karyawannya. Betul kan? Hmm. Hmm. Belum lagi modal yang diinvest dalam perusahaan itu kan dia juga mesti ada ambil keuntungan, ya kan? Hmm. Dia juga untuk costing keluarganya dari si bos itu, ya kan? Hmm. Juga dia ada pengeluaran dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dan Hmm. lain-lainnya. Memang kalau kita lihat, kalau kita tilik dari segala beratnya itu memang bos itu lebih berat dibandingkan dari karyawannya di perusahaan itu Hmm. sendiri. Hmm. Hmm. Gitu aja, Pak. Iya, iya, maksudnya gini, ya kalau kita tadi memandang sebagai orang Kristen tuh anak kan, wah punya privilege gitu ya. Kalau orang memandang bahwa itu apa jadi enak gitu, jadi lebih enak gitu dan eh, melakukan kewajiban yang lebih sedikit, nah itu dia salah, betul nggak? Jadi orang yang memandang bahwa kau nggak melakukan hukum tertulis apa, hukum yang jelas gitu ya, yang apa tadi syariat ya, apa namanya Pak Levi, yang tertulis ya, yang hukumnya itu jelas gitu ya, aturannya nggak nggak melakukan aturan-aturan yang jelas gitu. Berarti kamu nggak punya nilai gitu, bener nggak? Iya. Dibilang gitu. Nah, dia dia orang yang berpikir kayak gitu ya dalam konteks memandang orang Kristen yang tidak rigid, rigid itu siapa ya? Tidak berpatokan jelas terhadap hukum tertulis gitu, itu ya seperti karyawan memandang bosnya gitu sebenarnya. Dia nggak tahu bahwa orang Kristen yang punya privilege gitu punya tanggung jawab lebih besar, betul nggak? Orang Kristen itu punya tanggung jawab lebih besar daripada orang yang melakukan hukum Taurat loh. Jauh lebih sulit ya sebenarnya pertanggungjawabannya
orang Kristen yang diberi kebebasan yang tidak terikat hukum tertulis dibanding orang yang masih terikat hukum tertulis. Nah, bisa jelasin nggak? Nangkep ya, Bayang, Pak Dewi? bayangkan di Yakobus bilang kalau kau tahu berbuat baik dan kau tidak lakukan berdosa. Iya, Iya. betul. Nah, ini kadang-kadang gini, Pak Lepti ya. Orang Kristen itu tahu ini, dia anak gitu ya. Dia mau yang enaknya aja gitu. Betul nggak? Dia mau ambil haknya, nggak mau melihat tanggung jawabnya. Gitu. Ya, itu juga sebenarnya menyadarkan kita ya. Kita mungkin nggak diatur harus doa berapa kali sehari atau berapa jam itu setiap hari gitu ya. Ini kebenaran yang mengejar saya juga. Oke, nggak ada aturan jelas ya. Ada bahwa kamu itu harus berdoa sekian lama gitu ya. Nah, tapi kalau gini, kalau kita menjadi murid yang baik ya, menjadi anak baik gitu ya, pasti akan mengalokasikan waktu untuk berdoa nggak? Iya, pasti gitu. Betul sekali Pak. Nggak perlu. Maksudnya gini, kalaupun kayak berapa ini saya agak tight itu waktunya, aduh sempit ya. Saya sempetin berdoa menyembah, even itu di jalan. Kalau sampai apa namanya tuh nggak sempet ya, nggak apa namanya saking ada case tertentu, jadi kadang kita punya tanggung jawab lebih besar bahwa kita karena sudah diberi privilege, kita harus mengembalikan privilege itu ya. Kita dipercaya, wah kita harus mengembalikan. Jadi ada keharusan gitu. Jadi eh, kita melakukan seolah-olah seolah-olah ya aturan tertulis, ya aturan tertulis gitu, berdoa sekian lama atau apa, seolah-olah itu hanya melakukan terus, tapi sebenarnya dari luar kelihatan sama, tapi sebenarnya itu didorong oleh kebutuhan kita dari hati, ya. Jadi maksud saya mau mengatakan gini bahwa orang yang menekankan tadi batiniah ya orang sebagai anak yang punya hak privilege gitu ya itu pasti akan kelihatan juga di perilaku nyatanya. Nggak mungkin perilaku nyatanya itu lebih apa lebih jahat, lebih jelek dibanding orang yang tadi mengikuti aturan hukum. Makanya kan Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hukum Taurat, kamu tidak apa tuh? Tidak masuk surga gitu. Jika hidup keagamaanmu ya righteousness ya kebenaran yang ditunjukkan oleh perilaku. Jadi kalau perilakumu tidak lebih benar dari ahli Taurat, ahli Farisi, lupakan kamu itu sebagai anak apa seorang yang eh, dibenarkan oleh Allah gitu ya. Jadi ini yang eh, apa teman-teman perhatikan ya, benar nggak? Jadi ini kita mau mau fokus ya, mau fokus bahwa menjadi orang Kristen yang tahu kebenaran, yang tidak terikat dalam hukum ini tertulis, itu punya tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya. Dan output dari hidup keagamaannya harus lebih apa? Lebih tinggi, lebih benar, lebih berkualitas dibanding ahli Taurat dan orang Taurat dan ahli orang Farisi. Jadi Pak Levi menyebutkan bahwa output apa Pak Levi perilakunya ya, perilaku nyatanya gitu. Nah, eh, tapi kita sebenarnya ada semacam hukum juga. Nah, orang yang ngelihat kalau kalau orang Yahudi dan orang beragama umumnya kan hukumnya tertulis gitu ya. Kalau mengatakan orang Kristen nggak punya hukum salah. Hukum kita apa? Yang mengatur kita hukumnya apa? Kita juga punya hukum gitu. Tapi modelnya bukan seperti orang Yahudi itu. Apa hukum kita yang mengatur kita? Enggak, Kita juga Hukum kan kasih Pak. oke, hukum kasih. Terus
Maksudnya gimana hukum kasih? Hukum kasih itu ya kita jangan sampai itu mengegoiskan diri kita. Kalau Mm-mm. kalau kita melihat saudara seiman kita atau sesama manusia itu, Mm-mm. kalau memerlukan sesuatu ya kita harus ada kasih, Ya, harus harus ada timbal balik, harus ada empati kepada seseorang itu, dan kita harus memberikan kalau dia butuh apa ya kita kalau memang kita mampu ya kita harus memberikan pertolongan, memberikan kasih itu kepada dia, begitu Pak. mm. Oke, yang lain apa? Hukum, sebenarnya kita punya hukum yang mengatur hidup kita loh. Jadi Pak Koafi ada hukum kasih yang mengatur. Apa ada yang mau jawab? Jadi kalau dikatakan orang Kristen itu tidak berhukum, itu salah besar. Tapi bentuk hukumnya itu berbeda. Ya, bukan hukum Taurat tertulis tuh. Ya, jangan makan ini, jangan melakukan ini, harus melakukan itu, melakukan ini. Gitu. Apa yang bisa ada lagi? Kan ada firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Itu ada firman Ya, Tuhan itu Pak. Iya itu. ya kasih. Oke, Allah ada kasih. Jadi sebenarnya eh, teman-teman harus pahami ya bahwa tadi kan ini Pak Koafi ya bahwa manusia orang percaya itu sebenarnya punya hukum. Jadi yang real hukum dia itu namanya hukum hati nurani. Hati nuraninya sebagai hukum. Hati nuraninya kenapa menjadi hukum? Karena hati nuraninya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu sebenarnya hukum kita. Allah itu hukum kita. Jadi ada pernyataan kan eh, God is my law gitu ya. Jadi kita itu mentaati hukumnya bukan yang tertulis, tapi Allah sendiri yaitu Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Jadi kalau Roh Kudus jadi hukum kita, itu pasti presisi nggak? Pasti detil nggak? Pasti bener nggak? Ya Iya pasti, Pak. pasti Iya. gitu. Iya. Jadi kayak tadi misalnya, mentang-mentang orang Kristen bebas gitu ya, tidak ada aturan berpakaian kan, nggak perlu apa eh, wanita nggak perlu pakai penutup gitu kan, betul nggak? Kan nggak ada kan aturan gitu, ya, bebas gitu, nggak ada ketentuan. Terus celana juga nggak harus gini-gini gitu ya bebas. Dengan kebebasan itu terus mau ke gereja dia pakai compang-camping. Nah itu kontras dia tidak memahami. Justru kalau kamu memahami ada hukum kasih karunia itu Roh Kudus sebagai hukumnya, mungkin nggak dia berpakaian compang-camping ke gereja gitu, serba kurang gitu ya. Yang atas kurang, yang bawah kurang gitu. Mungkin nggak? Kan nggak mungkin dong, ya nggak? Ya, jadi secara konsep itu ya, yang real yang sebenarnya ya, orang Kristen yang punya hukum di dalam hatinya, hukum eh, ada Roh Kudus gitu ya, Roh Kudus di dalam hatinya itu menjadi hukumnya dia. Allah itu adalah hukumnya. God is my law. Ya, itu kita akan lebih lebih terikat, lebih apa, lebih tahu detailnya malah gitu. Jadi yang dianggap orang itu tidak melanggar hukum, ya, bukan sesuatu yang salah gitu ya. Kita bisa menganggap itu sesuatu yang salah ya, dalam versi Roh Kudus gitu, ya. Contohnya apa? Misalnya kalau eh, zaman orang di adat di Yahudi ya, kalau orang ditampar pipi kiri atau dipukul, hukumnya apa? Dia boleh mukul, betul nggak? Ya kan? Tampar pipi kiri, kamu boleh tampar pipi kanan. Tapi kalau hukum hati nurani, ya itu nggak harus seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu ditampar pipi apa kirimu, berikan pipi kananmu. Artinya tidak membalas gitu. Kalau hukum tertulisnya boleh membalas kan satu-satu. Makanya ada orang kalau hukum
zaman itu ya, kalau ada anggota keluarga yang dibunuh, dia berhak membunuh yang bersangkutan. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu kan. Oh, itu hukum hukum Taurat tuh Pak, begitu Pak. Iya, 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 iya itu betul hukumnya Pak itu itu. boleh. Nah, tapi kita yang punya hukum adalah Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, itu tidak melakukan itu, walaupun secara hukum diperbolehkan ya hukum Taurat gitu. Jadi nilai kualitasnya itu jauh lebih tinggi sebenarnya. Tadi Pak Levi bilang, kalau menurut hukum ya namanya berzinah itu ya kalau sudah ini gitu ya, sudah melakukan ya hubungan apa suami istri gitu ya, misalnya sudah eh, berhubungan dengan yang bukan pasangannya gitu ya. Kalau cuma lirak-lirik pasangan lain ya enggak lah, belum berzina kan, betul nggak? Lirik atau menginginkan, sekedar menginginkan gitu, belum dianggap hukum itu belum berzina gitu. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalamnya yang jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus juga, eh, kamu baru timbul saja itu sudah berzina gitu. Berat, jauh lebih berat gitu ya, jauh lebih berat. Nah, ini yang kita mau soroti bahwa eh, hukum Taurat itu punya fungsi ya, punya fungsi ya, eh, punya fungsi karena kondisi saat itu belum ada penebusan dosa gitu, belum diselesaikan masalah dosa itu. Nah ini ya, ya. Hmm. Jadi fungsi hukum Taurat itu ada tiga paling enggak ya, menurut dari kitab Roma sama Galatia. Menyatakan dosa, ya, menunjukkan bahwa ada dosa. Ya, karena kalau dosa itu melanggar, kamu melanggar. Kalau nggak ada peraturan ya nggak tahu itu melanggar apa enggak kan, betul kan? Ya, kalau nggak ada peraturan bahwa menyeberang lampu merah itu pelanggaran, ya kita nggak tahu gitu bahwa itu salah gitu. Menyatakan dosa, jadi nunjukin bahwa ini salah loh gitu. Ya, Taurat adalah cermin yang memperlihatkan keadaan rohani manusia yang berdosa. Ya, kelihatan gitu. Ya, ini orang berdosa apa enggak itu memang jelas dengan hukum tuh kelihatan ini berdosa apa enggak ya. Kalau kamu hidupnya sembarangan, ya minum minuman keras, eh, apa berjudi dan seterusnya, nah, itu kan ya jelas melanggar hukum Taurat, oh itu berdosa. Untuk menyatakan dosa, jadi manusia itu tidak liar tapi tahu ya eh, rule of the game-nya ya di dalam keteraturan. Dan kedua adalah mengekang dosa ya melalui peraturannya Taurat menjaga kehidupan sosial bangsa tetap tertib ya. Meskipun tidak menyembuhkan dosa, Taurat membatasi dampak dosa dalam masyarakat. Jadi fungsi Taurat ya bagi bangsa Israel luar biasa. Ini jadi nggak jadi bangsa liar gitu ya. Tetap secara moral etika itu baik sekali, luar biasa gitu. Dijaga gitu ya. Nah kalau di Galatia 3 jelas menggambarkan Taurat sebagai seorang pendidik, penuntun ya, paidagogos yang membimbing anak-anak sampai mereka cukup dewasa. Jadi penuntun, Taurat itu menuntun menuju apa eh, proses untuk bisa kamu tuh belajar menjadi baik gitu ya, tuntun. Tapi belum sampai tujuan. Ya, namanya menuntun kan untuk mencapai tujuan, tapi tujuannya belum gitu. Ya, butuh ini supaya nggak jadi liar. Jadi kan saya katakan kalau orang liar nggak punya aturan hukum etika, dia akan sulit untuk apa mengerti kebenaran yang batiniah gitu. Yang kelihatan nyata aja gagal apalagi ngomong soal batiniah ya. Jadi setelah iman datang fungsi penuntun itu selesai ya karena manusia sudah diberi kesempatan masuk kepada kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Bukan berarti manusia yang sudah menerima pembebasan, menerima Kristus itu suka-suka sendiri enggak. Level level penuntunnya berbeda sebenarnya ya. Ini menuntun bangsa Israel untuk
menerima Kristus sebagai juru selamat. Ya. Nah, setelah menerima juru selamat, manusia yang sudah menerima juru selamat, orang percaya itu juga perlu dituntun oleh Roh Kudus tetap ya mencapai kesempurnaan. Nah, ini fungsinya ya. Nggak saya sebutin ya. Nah, juga harus dipahami bahwa hukum Taurat bersifat sementara ya. Eh, apa namanya? Ujungnya adalah kedatangan Kristus. Ini sementara ya. Tuhan berlaku sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Ya, pengetatan hidup yang ketat gitu, aturan main yang ketat itu sifatnya sementara ya untuk menjaga sampai bangsa Israel siap menerima juru selamat. Ya, penggenapan di Roma 10:14 jelas sebab Kristus adalah penggenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Jadi ini menggenapi sebenarnya kedatangan Kristus. Ya, jadi yang kalau yang sementara itu diperlakukan secara permanen sebagai syarat keselamatan ya salah. Ya, salah karena kita bermain nggak di area itu lagi. Nah, ini saya cepat ya. Jadi kesimpulannya hukum Taurat tidak menyelamatkan ya. Selamatan ada anugerah melalui iman kepada Kristus bukan hasil ketaatan berhukum ya. Hukum Taurat itu penuntun bukan penyelamat ya. Ibaratnya hukum Taurat itu cermin bukan obat ya. Jadi sebagai cermin nih, bukan obat itu sendiri ya. Orang perlu cermin untuk menuntun kepada obat yang sesungguhnya. Istilahnya kalau di dunia medis ya ini eh, apa fungsi obat yang serbaguna itu yang apa paracetamol ya itu painkiller gitu kan sakit apa aja bisa kan pakai paracetamol panadol atau paracetamol pusing gitu minum paracetamol panas minum paracetamol sakit ini apa namanya paracetamol itu painkiller gitu ya. Hanya menyembuhkan sementara gitu tapi penyakit sesungguhnya nggak harus dicari tahu gitu ya jadi kalau orang hanya fokus mati hukum di Taurat itu hanya menyembuhkan apa ya meredakan supaya nggak lebih liar aja sementara gitu tapi monsternya atau sesuatu penyebab utamanya belum selesai kodrat dosa kan yang kita tahu nanti akhirnya utamanya itu kodrat dosa itu eh, belum selesai akarnya itu nah nah ini aspek ya perbedaan Galatia dan Roma jadi ini sebenarnya apa penekanannya berbeda ya di di penyorotin Galatia dan Roma itu berbeda ya kalau di Galatia itu menekankan hukum Taurat itu untuk mengawasi mendisin penuntun ya tapi kalau Roma itu menyoroti bahwa hukum Taurat itu tidak bisa membawa kepada keselamatan yang sesungguhnya itu ini dua-duanya harus kita rangkum supaya kita mengerti ya nah ini yang penting ya kita diskusi ini aplikasi hidup sehari-hari ya kalau kita memahami ini apa yang harus kita lakukan ya kalau kita memahami tentang fungsi hukum Taurat itu dan sekarang digantikan oleh hukum nurani kita yaitu Allah sendiri ya Roh Kudus ya kalau kita yang percaya Roh Kudus jangan hidup dalam legalisme ya jadi eh, kita tidak diatur ya oleh sesuatu yang buatan manusia ya yang sebenarnya itu harus fleksibel gitu jadi kalau kita eh, ya mungkin juga di kekristenan juga ada golongan yang menekankan cara ya, ya Pak Epri ya. Ada yang cara ibadah itu juga diatur gitu ya, sangat rigid gitu. Ada kan, yang punya upacara keagamaan gitu loh. Ya, kalau sekarang ada hmm, masa Prapaskah itu mungkin teman-teman ada nggak terlalu ada kewajiban untuk ada Kamis namanya Kamis Putih, Jumat Agung, benar nggak? Jadi kalau teman-teman Katolik ini nggak wajib nih Kamis tuh nggak
Nasi, Harus makan ikut, nasi, harus ikut ya kan? makan nasi, ambil nasi di belakang. Gitu. Nah, jadi eh, bukan menekankan yang kelihatan di depan. Ya, itu aplikasi sehari-hari. Jadi selalu cek hati, cek motivasi gitu. Implikasinya ya, implikasi aplikasi sehari-hari. Yang kita lakukan bukan berdasarkan checklist. Nah, terus juga kita harus menghargai kasih karunia Allah. Ya, karena hukum Taurat dengan hukum Taurat yang jelas itu sebenarnya kita tahu keberdosaan kita. Sehingga kita sangat menghargai anugerah keselamatan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Nah, eh, hukum Taurat itu juga menunjukkan kita membutuhkan juru selamat. Ya, sama seperti Taurat menunjuk pada Kristus, hidup kita pun harus menjadi penunjuk bagi jalan orang kepada Injil. Jadi ini semakin kita mendalami ini, sebenarnya kita punya otomatis sebenarnya punya kerinduan untuk membawa orang untuk sampai ke level itu, ya, nggak berkutat di eh, dunia apa legalistik itu, ya, tapi masuk ke dunia di dalam hati. Nah, mungkin pertanyaan refleksif buat kita, kita sebagai orang percaya, apakah masih mengandalkan perbuatan untuk mendapatkan kasih Allah? Ya, ini perlu ini kelihatannya secara teori kita tahu, enggak lah, kita kan tahu itu mungkin kita mengandalkan perbuatan, tapi dalam perilaku bisa aja gitu, ya. Kita merasa harus apa ikut pelayanan sebanyak mungkin untuk supaya Allah mengasihi kita, bisa, ya. Jadi kalau rasanya kalau cuma ikut pelayanan sekali aja dalam seminggu kurang tuh mengasihi Allah gitu. Diukur dari situ, ya. Nah, refleksi kedua, nah, seberapa kita bisa percaya hidup dengan kasih karunia Kristus. Kristus yang ada hukum kita ya, yang diajarkan oleh Kristus itu adalah eh, Spirit Kristus, Roh Kristus ada dalam diri kita, yang di mana Roh Kudus hadir di situ, yang itu kita bisa benar-benar menyerapi, menggenapi nggak, bisa menghayati itu nggak ya. Nah juga ini apa namanya pengetahuan dan pengalaman kita dalam kasih karunia Allah ini, nah, kita bisa bagikan ke orang lain. Jadi kita nggak akan menghakimi orang yang masih dalam uh, liturgis, legalistik ya, karena ya perlu proses situ. Nah itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan pengembangan, silakan saya kembali ke Pak Lepri. Bukan sedikit, banyak ya teman-teman. Ada nggak yang mau ditanya teman-teman? Teman-teman ada nggak yang mau ditanya? Ko Afi mungkin, Mira, Ya Pak, silakan. kalau tadi kan saya masuknya terlambat. Tadi Ya, ada saudara Siman yang meninggal dunia. Itu ada seminggu yang lalu. Hari ini ada penghiburan di rumahnya. Jadi saya tidak mendapat dari awalnya. Tadi pertengahan jalan saya lihat, maka saya ada pertanyaan tadi. Mungkin dari teman-teman dulu mungkin ada pertanyaan Pak. Silakan Pak. iya. Em, ada nggak gambaran sedikit teman-teman yang bisa disampaikan dari yang teman-teman tangkap malam ini? Ada nggak yang bisa disampaikan? Nggak apa-apa yang slide tadi dibaca ulang,
Nah, terus kita bahas. Karena kalau belum mengerti kan nanti mentor kita ulang lagi kan supaya Ya sebenarnya ini mengulang, saya coba membuatkan presentasi dari yang dibahas minggu lalu kan, sebetulnya dibuat lebih sistematis lah. Tuh. hmm, Karena karena kita lihat memang kalau kita berinteraksi dengan ya jangan kan orang yang beda iman ya, yang satu iman atau dari beda gereja juga ini diskusi yang menarik ya, apa maksudnya kadang juga membingungkan juga gitu. hmm, Karena dulu saya ini eh, mungkin teman-teman ya mempertanyakan ini sebenarnya sampai pada level ya walaupun sudah orang percaya ini nonton bioskop boleh nggak ya gitu. Harusnya eh, gimana hukumnya gitu. Jadi menyatakan boleh nggak ini boleh nggak gitu. Aturannya yang jelas gimana sih? Kan jelas kan kalau orang yang masih butuh aturan jelas ya dikasih tahu sangat detail itu artinya kan dia belum dewasa ya seperti anak-anak kita kan ya kalau apa namanya kita ingin dia baik ya dia harus benar-benar kita atur gitu jam makan jam ini mandi apa semua dia harus ikut ya secara ketat gitu tapi kalau sudah gede udah SMA gitu kan nah, mungkin kita tiap hari panggil untuk mandi panggil untuk makan ya, disuapin atau enggak kan nah itu eh, harusnya itu bisa ditunjukkan ya harus harus tercermin dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya hukum yaitu Roh Kudus dalam hidup kita ya pasti kualitasnya hidup kita harusnya lebih baik ya daripada yang tidak punya Roh Kudus. Nah, jadi kalau belum berarti kita belum benar-benar menjadikan Roh Kudus itu Allah itu sebagai hukum kita di dalam hati kita. jadi ya kalau teman-teman menurut teman-teman menonton bioskop itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita sebagai bagaimana pola pikir teman-teman nonton bioskop itu? Ya contoh nih XX1 gitu kan, nonton kan masih ada orang yang masih senang padahal rajin ibadah udah gitu kan. Rajin ibadah, rajin pelayanan. Tapi ukurannya kita itu seperti apa? Ada nggak yang bisa sampaikan? Kalau menurut Yanti gimana? Menurut Mira, Mira dulu kayaknya Yanti banyak yang dipikir. Mira gimana? Menurut Mira seperti apa setelah kita mengenal kebenaran gitu kan? Eh, Gimana tuh kayak kasusnya gitu tadi nonton bioskop? Sebenarnya ini udah pernah dibahas mentor kita kan, hal yang paling batinnya itu seperti apa gitu. Nah, mentor kita ulang lagi nih, penting tuh diulang-ulang gitu kan. Gimana? Menurut Mira gimana? Kalau menurut Ko Afi gimana? Ya Pak, justru saya baru dapat ada pertanyaan nih Pak. Oh, Pertanyaan saya begini, itu kan hukum Taurat itu kan ditujukan kepada bangsa Israel, ya kan Pak ya di sini. Nah, hukum Taurat itu kira-kira bangsa Israel itu bisa nggak eh, mencapai apa yang ditetapkan Allah pada waktu itu dengan hukum Taurat yang diturunkan itu untuk bangsa Israel. Gitu aja sih Pak. tadi udah dijelaskan bahwa tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat itu. Gagal. Betul. Ya, Gagal. betul Pak. Oke. Tapi kan ada firman Tuhan. Walaupun bangsa Israel pada waktu itu melakukan hukum Taurat, tapi
ada bangsa Israel juga yang masuk dalam itu lupa kerajaan surga itu walaupun dia level yang paling bawah lupa paling bawah ada itu firman Tuhannya dan yang melakukan hukum Taurat itu dia ada di level yang paling tinggi kalau nggak salah itu Pak. Iya. Jadi seperti siapa gitu yang diangkat hidup-hidup? Seperti siapa? Elia kan? Elia itu kan naik di Elia kan? Elia, Henok gitu kan? Musa Pak Musa juga Musa, ya. iya. Hmm. Nah, eh, apa? Eh, Rata-rata kan Yahudi itu saat itu kan melakukannya karena ingin dilihat orang, terus ketika dia melakukannya itu, contoh nih, siapa yang mendapati wanita berzina kan harus dirajam sampai mati kan? Itu hukum Taurat loh. Itu Betul, hukum kalau yang Taurat. Bapak katakan itu betul. Kalau Jadi, kedapatan orang yang ke- berzina itu memang hukumnya harus dilempari batu sampai mati, itu iya. betul. Jadi Iya. ketika mereka melakukan itu ya sebenarnya mereka sedang membunuh waktu mereka melakukan itu, bukan taat toh, itu mereka membunuh. Jadi sebenarnya mematikan kata Rasul Paulus. Jadi hukum tertulis itu mematikan bagi dia. Gitu kan Roma pasal 7. Nah, hanya di dalam Kristus dia menemukan itu kan, menemukan bahwa kita dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat tapi karena iman di dalam Kristus. Lalu bagaimana mereka yang diangkat hidup-hidup itu? Karena mereka bergaul dengan Allah. Kalau mereka bergaul dengan Allah kan mereka akan eh, dari hubungan itu pasti mereka taat kan. Mereka pasti tidak melakukan kalau tidak disuruh oleh Allah langsung. Seperti Elia, Henok, iya kan? Seperti Ayub, bagaimana Pak kalau menurut Ayub Bapak? saleh, Ayub kan sama saleh ya? hidupnya, kan dibilang Saleh betul. saleh, Iya, iya. ya kan? Musa ndak melakukan, dia taat kan Musa itu. Sama Nuh ya Pak ya? Nuh juga ya Pak ya? Iya, Nuh. Nah, Nuh belum hukum Taurat, Pak. Belum ada hukum Taurat waktu Nuh. Hukum Taurat itu ada waktu Musa, toh? Oh, Musa, iya, iya. Iya. Tapi Mereka Pak, Nuh itu kan dikatakan di dalam firman Tuhan kan dia orang yang ini Pak, yang saleh, yang menuruti segala perintah dari Allahnya Pak. Iya, benar. Jadi karena hubungan itu sehingga seperti Abraham kan. Abraham Betul kan Pak. terus Iya. berjalan itu karena tuntunan, dia ngikutin tuntunan Tuhan kan. Eh, Nuh juga begitu. Begitu. Nah, berbeda dengan orang-orang Yahudi setelah ada hukum Taurat itu kan seperti itu tadi lah contoh case-nya kan. Kalau ada wanita kedapatan berzina rajam sampai mati itu hukum Taurat loh. Tapi makanya harus mereka lakukan itu justru mereka berdosa karena membunuh. Iya kan? Nah, itulah dikatakan bahwa tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya iman kepada Kristus, gitu kan? Kristus yang menggenapi, ya kan, hukum Taurat itu dengan hukum kasih, bukan meniadakan hukum Taurat itu. Sampai sekarang dilarang orang membunuh, kan tidak boleh membunuh, tapi tingkatannya lebih ke dalam batinnya kita. Di dalam hatimu kau lihat oh wanita dan kau inginkan dalam hatimu kau sudah berzina, gitu kan. Bukan lagi yang kau lakukan dengan nyata-nyata seperti yang dulu kan kedapatan memang berzina, gitu kan, kayak gitu. Lebih lagi di Yakobus dikatakan kalau kita tahu itu baik, atau dalam terjemahan lain kalau kita tahu itu benar dan kita tidak lakukan, kita sudah berbuat dosa. Nah itu teman-teman ya, jadi teman-teman bisa ulang lagi, mudah-mudahan ini ada rekamannya ya. Jadi untuk menguasai, memadukan dari mentor kita Pak Hens itu kan, nah kita lebih meluaskan di sini, lebih luas dijelaskan malam hari ini tentang hukum Taurat dan iman di dalam Kristus. Pak, ada yang mau ditambahkan Pak?
Ya, mungkin cukup mungkin ini aja jadi diinternalisasi ya bahwa kita tidak diatur hukum Taurat bukan berarti kita tidak berhukum gitu ya. Hukum kita jauh lebih tinggi. Benar nggak itu? Jadi sebenarnya tuntutannya lebih tinggi gitu ya. Kalau kita anak itu ya tanggung jawab lebih tinggi. Nah, itu mungkin diinternalisasi aja buat teman-teman. Ya, pokoknya ujungnya tadi yang katakan Pak Lepri ya, ujungnya kualitas hidup kita pasti harus lebih tinggi gitu. Ya, terutama ini ya respon hati ya, ya, bukan kualitas hidup itu dalam konteks penghasilan, harta bukan ya, tapi respon hatinya itu harus lebih tinggi, lebih baik, lebih benar. Oke, Nah, mungkin. ya, ya saya tambahkan satu ayat lagi, teman-teman di 2 Korintus 3 ayat 6 kan dikatakan ialah itu Kristus ya. Kristuslah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Hukum tertulis itu apa? Yang hukum Taurat tadi. Tetapi dari roh, R besar. Roh itu Roh Kudus. Tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan. Itu Rasul Paulus bilangnya. Tetapi roh R besar, tetapi roh menghidupkan. Artinya melalui tadi disinggung mentor kita, Roh Kudus yang dimateraikan di dalam kita itu yang menuntun kita. Ya kan? Kalau kita ikuti tuntunannya itu, maka kita akan menjadi sempurna. Galatia 5 ayat 48. Nah, makanya di Galatia 5 itu hanya ada 2, keinginan daging sama keinginan roh. Ketika kita belajar mengikuti tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kita, ya maka kita akan dituntun menjadi sempurna. Galatia 5 ayat 48 kan? Gitu. Jadi bukan lagi yang dilihat orang. Tadi kan menarik tuh. Orang seberang kan lihat, wah mana nih orang Kristen kok nggak tertib, nggak ada hukumnya. Gitu kan? Mereka pakai patron, mereka berdoa sampai 5 waktu gitu kan. Kalau kita nggak lagi begitu. Every day, every time, ya, setiap waktu, setiap saat, iya kan? Dimanapun, iya kan? Everywhere kita berdoa. Gimana Yanti? Every moment, Apa? Gimana? setiap momen kehidupan. Jadi penting teman-teman materi malam hari ini tuh dikuasain. Kenapa hukum Taurat itu tidak membenarkan kita? Ya kan? Tapi ada juga orang yang diselamatkan dulu. Naik katanya diangkat hidup-hidup. Ya Alkitab catat toh. Ya kan? Nah perlu ditelusuri itu. Perlu di teman-teman pahami malam ini karena itu sangat penting. Ya, oke, kita tutup dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah Kau ajar kami melalui mentor kami bagaimana kami hidup dibenarkan di dalam Engkau. Dan bagaimana kami memahami tentang hidup di dalam hukum Taurat di dalam perjanjian yang lama. Terima kasih dan tolong kami satu persatu supaya kami lebih lagi belajar dan memahami akan kebenaran firman-Mu malam hari ini supaya kami cakap di dalam pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu dan supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam rupa-rupa pengajaran di dunia yang lahir di akhir-akhir zaman ini dan supaya kami dapat menolong sesama kami untuk bisa mengajar mereka bagaimana hidup yang benar di hadapan Bapa di surga. Terima kasih untuk waktu yang Bapa sudah berikan kepada kami. Tolong kami supaya kami menghidupi sungguh-sungguh iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya kami didapati memiliki iman yang sempurna di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa untuk malam yang indah ini, berkati mentor kami. Kami sepakat berdoa, berkati hamba-Mu ini, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan kami berdoa di dalam setiap usaha bisnis yang dikerjakannya Engkau buat berhasil dan beruntung. Kami sepakat berdoa setiap
penghalang rancangan si jahat diruntuhkan kuasanya. Dan kami berdoa buat setiap niat orang jahat dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Kau buat berhasil beruntung dalam segala bisnis usaha yang dikerjakannya. Dan biarlah segala sesuatu yang dikerjakan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Ya Bapa kami di surga dan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam yang berbahagia. Kami menikmati dan firman-Mu dan kami diberkati. Terima kasih, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati Zoom kami ini agar di dalamnya kami terus belajar dan bertumbuh sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai kami mengakhiri garis pertandingan iman dengan baik, supaya kami didapati menjadi anak-anak Bapa yang sungguh-sungguh mengerjakan iman kami, mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, dan bertumbuh di dalam iman kami sampai iman kami menghasilkan buah yang matang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami terima berkat rahmat anugerah-Mu ya Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal, dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, yang senantiasa menuntun menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Saudara yang diberkati sama-sama katakan amin.